Ramadan, kalau kita menyebutnya, pasti yang ada dalam benak kita bahwa itu adalah bulan di mana kita diwajibkan berpuasa. Tapi tahukah kita apa yang membuat Ramadan itu menjadi istimewa? Apakah Ramadan menjadi istimewa karena ada kewajiban berpuasa di dalamnya? Apakah satu ibadah, dalam hal ini puasa, bisa menjadikan Ramadan menjadi bulan yang istimewa? Bukankah sholat lebih utama dari puasa? Kalau sholat lebih utama dari puasa, mengapa ibadah sholat tidak menjadikan harinya menjadi istimewa? Atau di bulan lain, misalkan di bulan Zulhijjah ada kewajiban pergi haji. Kenapa bulan Zulhijjah tidak menjadi istimewa? Karena ada kewajiban menunaikan ibadah haji di bulan tersebut. Ini pertanyaan harus kita renungkan. Kita amati, kita mulai berpikir. Ternyata ibadah, baik itu puasa, pergi haji, atau ibadah lainnya, tidak menjadikan bulan-bulan itu menjadi mulia. Jadi bukan dikarenakan adanya kewajiban ibadah pada bulan tersebut. Lantas apa yang membuat Ramadan menjadi istimewa? Jawabannya adalah karena di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi Ramadan menjadi bulan yang mulia dikarenakan turunnya Al-Quran pada bulan tersebut. Seandainya Al-Quran diturunkan pada bulan Sya'ban, maka Sya'banlah yang paling mulia. Seandainya bulan Ramadan diturunkan pada bulan Rajab, niscaya Rajablah yang paling mulia. Keistimewaan, kemuliaan Ramadan dikarenakan Al-Quranul Karim, sebagai penghormatan terhadap Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran di sini adalah mukjizat yang Allah berikan ke dunia ini, dan sampai hari ini mukjizat itu ada di tengah-tengah kita. Begitu mulianya Al-Quran sehingga membuat bulan di saat diturunkannya itu menjadi mulia karena Al-Quran. Tidak cukup sampai di situ. Al-Quran menjadikan tanah haram, tanah Mekkah dan tanah Madinah menjadi mulia dikarenakan Al-Quran turun pada kedua tempat itu. Al-Quran juga menjadikan Jibril alaihi salatu wassalam menjadi malaikat yang paling mulia, pemimpin para malaikat, karena Jibril lah yang membawa Al-Quranul Karim. Jibril menjadi mulia dikarenakan dia mengemban misi untuk membawa Al-Quran. Dan Nabi atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi sebaik-baiknya Nabi, menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, menjadi Nabi yang paling mulia karena diturunkan kepadanya Al-Quran. Dan yang terakhir, kita mengenal malam Lailatul Qadar atau malam 1000 bulan. Itu menjadi malam yang paling mulia dari rentetan 365 hari dalam setahun, atau 365 hari 365 malam. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang paling mulia dari 365 malam tersebut, dikarenakan pada malam tersebut diturunkannya Al-Quranul Karim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi Al-Quranlah yang membuat malam Lailatul Qadar menjadi mulia.
Al-Quranlah yang menjadikan Makkah dan Madinah menjadi mulia. Al-Quranlah yang menjadikan Jibril menjadi mulia, dan Al-Quran pula yang menjadikan bulan Ramadan ini menjadi mulia. Untuk itu, bulan Ramadan atau Syahrul Ramadan juga dikenal sebagai Syahrul Quran, sebagai bulannya Al-Quran. Siapa saja yang memuliakan bulan Ramadan dengan menjadikan Al-Quran sebagai nafas hidupnya di dalam bulan ini, maka Allah akan angkat derajat dari hamba tersebut. Kalau kita ingin mengenal tingginya kedudukan Rasulullah SAW, kita harus mengenal Al-Quran itu, karena Al-Quran adalah Nabi itu sendiri. Kalau kita mau mengkaji ulang, melakukan penelitian, membaca, mengamati, tadabbur, memperdalam Al-Quran, maka kita juga akan menjadi insan-insan yang mulia. Siapa saja yang berhubungan dengan Al-Quran, dia akan menjadi mulia. Untuk itu, kita harus menjadikan diri kita ini sebagai insan-insan yang bersama Al-Quran, hidup bersama Al-Quran, agar derajat kita di sisi Allah juga mendapat derajat sebagai insan-insan yang mulia, sebagaimana kemuliaan-kemuliaan lainnya didapat karena Al-Quran itu sendiri.